Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina wa umur badalin wa sya'bina al-musabin bil masaib fi hadhil ayyam. Allahumma ansurna wal muslimin al-madlumina fi Filistin wa fi kulli makan innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di pertemuan kali ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, dan kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, atau menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa kita dan masyarakat kita khususnya yang sedang tertimpa musibah di berbagai macam wilayah, di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan lain-lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka, pertolongan secara material dan fisik, dan juga pertolongan secara iman dan ketakwaan. Semoga Allah memberikan kesabaran bagi saudara-saudara kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menolong kita dan saudara-saudara kita khusus yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan, dan kita kembali melanjutkan materi kita bersama para ulama. Kita sedang membahas tentang Tadhkiratus Sami, tentang kunci mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kunci mendapatkan ilmu yang bisa kita gunakan untuk menghadapi masalah-masalah kita dan ujian-ujian hidup kita. Ilmu yang bisa kita terapkan dalam setiap dinamika. Karena tidak semua yang kita pahami dan ketahui mampu kita terapkan. Ada banyak orang gak bisa menahan amarahnya padahal tahu sabda Rasulullah SAW, la taghdab, jangan marah. Ada banyak orang tadi pagi tidak sholat subuh, padahal dari kecil dia tahu sholat subuh itu wajib. Fenomena hal tersebut, fenomena di atas menunjukkan kepada kita bahwa memahami sesuatu itu sangat penting. Memahami dengan benar itu sangat penting, dan itu kunci. Tapi memahami sesuatu secara tepat tidak serta-merta membuat kita bisa menerapkannya. Tidak serta-merta membuat kita bisa menjalaninya. Tidak serta-merta membuat kita bisa mengamalkannya. Dan seringkali masalahnya bukan tentang kemampuan. Mayoritas orang yang tidak sholat zuhur tadi mampu sholat zuhur. Mayoritas orang atau banyak orang yang tidak sholat subuh tadi pagi mampu sholat subuh. Tapi ini masalah taufik dari Allah. Ini tentang hidayah dari Rabbul Alamin.
Ini tentang pertolongan dari Rabbina Azza wa Jal. Bukan tentang kemampuan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita untuk bisa mendapatkan ilmu nafi, untuk bisa mengamalkan ilmu kita sehingga bermanfaat jika kita beradab dengan Allah Tabaraka wa taala dan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka mempelajari bab ini sangat penting dan itulah sebabnya mengapa para ulama mengangkat pembahasan ini, khususnya di awal-awal seseorang menuntut ilmu. Mereka menjelaskan tentang adabul ilm, adab-adab yang berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak buku ditulis tentang masalah ini, seperti Tadkiratus Sami, Ta'lim Muta'allim, dan lain-lain. Sampai di era modern ada Hilyatul Talibul Ilm, dan buku-buku yang semakna dengan kita buku-buku di atas. Dan kita sedang menjelaskan bahwa di antara adab yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu secara khusus dan muslim secara umum adalah kesabaran. Dan saking pentingnya kesabaran, kita membahasnya cukup panjang. Karena sekali lagi pembahasan tentang ini sangat besar. Dan yang mengulang-ulang kesabaran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad pernah menyampaikan, "Dzakarallahu sabra fil Qur'an fi tis'ina mawdi'a." Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang kesabaran di dalam Al-Quranul Karim dalam 90 tempat, 90 titik. Gitu. Jadi kalau kesabaran tidak penting, Allah Tabaraka wa ta'ala tidak akan angkat sebanyak 90 kali. Pertanyaannya simpel, pembahasan kita tentang kesabaran sudah 90 pertemuan belum? Ah ya udah, berarti itu. Jadi masih aman gitu. Jadi Allah aja membahas 90. Itu menunjukkan bahwa ini nggak bisa dilalaikan. Dan salah satu penyebab kita susah sabar karena kita tidak menekankan kesabaran sebagaimana Allah tekankan dalam Al-Quran. Jadi kita tidak menekankan kesabaran atau membahas kesabaran sebagaimana Allah membahas di dalam Al-Quranul Karim. Suara apa itu? Jadi hadirin Allah muliakan. Dan ketika Allah membahas kesabaran kan bukan Allah mengulang sabar, sabar, sabar sebanyak 90 kali, tidak. Konteks pembahasannya itu dalam berbagai macam angle dan sudut pandang sehingga melahirkan kesimpulan yang utuh gitu loh. Sedangkan kita mungkin lebih dari 90 kali mendengar dan dinasihati untuk sabar, tapi gak utuh gitu loh. Kita kan dengar atau kita dinasihatin sabar tuh mungkin ratusan kali, tapi mayoritas selama hidup kita gimana jemaah? Sabar bro, terus sabar bro terus. Gitu lah, atau sabar sis, sabar akhi, sabar ukti, itu bagus. Tapi Allah SWT ketika menjelaskan kesabaran, jauh lebih kaya daripada itu. Jauh lebih kaya daripada itu.
Dan itu bukan satu dua. Jadi bukan dari satu dua sisi. Bukan dalam satu dua pembahasan. 90 pembahasan tentang sabar. Itu menunjukkan pentingnya minta ampun. Sangat urgent. Dan sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Dan gak bisa kita sepelekan. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, wajadna khaira aishina bis sabar. Kami mendapatkan bahwa kebaikan hidup yang kami jalani itu dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Jadi pengalaman hidup kita nih, kalau kita ngadepin apa-apa dengan sabar, pasti baik. Itu. Tapi kan susah banget sebagaimana kita bahas. Beliau juga mengatakan afdalu aishin adraknahu bis sabar. Sebaik-baik kehidupan yang sudah kita alami, belum bicara bukan bicara teori lagi nih. Ini bicara pengalaman. Bicara pengalaman. Sebaik-baik kehidupan yang telah kita jalankan, yang telah kita alami, itu dengan sabar. Bukan dengan uang, kata beliau. Bukan dengan tahta, padahal beliau khalifah. Beliau menguasai pundi-pundi uang. Beliau terkenal. Tapi beliau nggak mengatakan sebaik-baik kehidupan itu kalau Anda terkenal. Enggak. Beliau nggak mengatakan sebaik-baik kehidupan kalau Anda punya duit. Nggak bilang begitu. Beliau katakan sebaik-baik kehidupan adalah ketika Anda sabar. Ketika Anda sabar. Makanya ini penting kita bahas tentang kesabaran. Dan hadirin Allah muliakan. Di pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa manusia itu gak bisa dipisahkan dengan kesabaran di dalam setiap kondisi dan situasi kehidupannya. Manusia itu gak bisa berpisah dengan kesabaran. Di momen apapun, di kesempatan apapun, dalam kondisi apapun. Manusia dengan sabar itu satu paket. Artinya tidak ada masalah, tidak ada ujian, tidak ada dinamika, kecuali sabar adalah unsur penting di dalam kondisi tersebut. Gitu loh. Dan perenungannya berapa banyak kita belajar kesabaran itu. Padahal ini penting. Annal insan la yastagni 'ani sabr fi halin minal ahwal. Manusia itu tidak bisa dipisahkan dan selalu butuh pada kesabaran dalam semua kondisi. Kesabaran itu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Kita nggak bisa berlepas diri dari kesabaran. Kita nggak bisa katakan, kayaknya gue butuh sabar pekan depan deh. Nggak bisa. Kita butuh sabar sore ini, nanti malam, besok pagi, besok siang, besok sore.
besok malam lagi, dan begitu seterusnya. Kita nggak bisa bilang, nggak bisa bilang. Atau bro, pakai kesabaran gue aja, gue lagi nggak butuh. Kayaknya gue butuh sabar 2 pekan lagi. Ini bukan motor hadirin, bukan charger handphone. Kepake nggak? Gue nggak pakai nih, lu pakai aja. Itu charger. Sabar itu dibutuhkan setiap saat. Tapi bandingkan dengan persiapan kita dan bandingkan dengan ilmu kita tentang kesabaran. Bandingkan dengan persiapan kita untuk jadi orang sabar, itu jomplang. Kalau kita melihat kehidupan kita, gak semua memang, pasti ada orang-orangnya, tapi secara umum, kita lebih fokus atau lebih menghabiskan waktu mempelajari hal-hal yang belum tentu kepake dalam hidup, belum tentu kepake. Dan kalau kepake kadang-kadang, tapi kita lupa belajar dan fokus menjadi orang sabar, padahal setiap saat dipakai. Itu poinnya. Coba masing-masing kita ingat deh, apa aja yang udah kita pelajari pada saat kita kecil, pada saat kita remaja, pada saat kita dewasa. Emang semuanya kepake? Enggak. Gitu. Enggak semuanya kepake. Jadi hadirin Allah mulakan. Sedangkan sabar kepake setiap saat. Gak pernah dipelajari. Selewat aja dipelajari. Ya wajar lah hidupnya berantakan. Gak heran ribut sama orang tua, berantem sama saudara, gagal dalam rumah tangga, ribut sama rekanan bisnis. Yang kalau kita evaluasi, ada banyak masalah yang selesai kalau kita mau bersabar. Tapi sebagaimana kita katakan, ini nih susah. Dia susah. Gak mudah. Yang mudah aja butuh belajar, butuh latihan. Apalagi skill ini. Tapi begitulah manusia. Makanya manusia kan zoluman jahula, kata Allah. Dalam surat Al-Ahzab ayat berapa? 72. Manusia itu, makasih banyak Pak. Manusia itu zolimnya luar biasa, bodohnya luar biasa. Yaitu kita, diantara bodohnya kita itu, yang dibutuhkan apa dalam hidup, yang dipelajarinya apa. Yang kita butuhkan, gak kita sentuh. Tapi yang gak kepake, semangat dikulik, semangat dibaca, semangat. Anda udah baca yang Anda butuhkan atau belum? Hadirin Allah muliakan. Makanya kemarin kita sudah jelaskan, fasabru lazimun lahu ilal mamat. Kesabaran itu sebuah kelaziman, keharusan yang melekat pada diri seseorang sampai dia wafat. Sampai dia wafat. Gak bisa tanpa kesabaran. Lalu Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dan para ulama menjelaskan, wa kullu ma yalqal abdu fi hadhihi dar la yakhlu min naw'ain. Beliau berusaha menjabarkan lebih dalam agar kita bisa menyelami pembahasan ini lebih indah. Kenapa para ulama mengatakan bahwa kesabaran itu sebuah kelaziman? Kenapa para ulama mengatakan bahwa kesabaran adalah sebuah hal yang harusnya melekat dalam diri kita?
dan kita butuhkan di setiap kondisi, setiap situasi, setiap masalah. Dan tidak hanya dibutuhkan ketika terjadi bencana atau musibah atau sakit. Bahkan pada saat kita sehat kita butuh sabar. Pada saat kita lagi banyak duit, banyak uang, kita butuh sabar. Pada saat kita sedang baik-baik saja, kita pun juga butuh sabar. Beliau menjelaskan bahwa apa yang dihadapi oleh seseorang di kehidupan dunia ini tidak akan lepas dari dua hal. Tidak akan lepas dari dua hal. Semuanya, ya semuanya. Semua masalah hidup, semua kenikmatan, semua yang kita hadapi, ini pasti mengarah pada dua hal. Tanpa ada pengecualian. Yang pertama, yuwafiqu hawahu wa muradah. Yang pertama, dia menghadapi sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan ekspektasinya, sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan harapannya, sesuai dengan nafsunya, sesuai dengan kepentingannya. Yang kedua, yukhalifuh. Yang kedua, dia menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Berbeda dengan ekspektasinya. Nggak sama dengan kemauannya. Bukan yang dia inginkan. Bukan yang dia harapkan. Bukan yang dia prediksikan. Bukan yang dia mau. Yang dia nggak suka. Itulah dua hal yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, sebelum kita lanjutkan, setuju apa sepakat hadirin? Loh, Anda hadirin nggak punya opsi nggak setuju ini. Emang ada opsi ketiga? Gak ada opsi ketiga. Hidup tuh begitu aja udah. Imma yang kita suka atau either yang kita suka atau kita nggak suka. Yang kita inginkan atau kita nggak inginkan. Masuk ke hawa nafsu kita atau nggak masuk ke hawa nafsu kita. Sesuai dengan keinginan kita atau nggak sesuai dengan keinginan kita. Hanya dua. Apapun itu. Dan itu inti. Wa huwa yahtaju ila sabr fi kullin minhuma. Lalu Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan, maka seseorang itu butuh sifat sabar untuk menghadapi dua hal di atas. Itu. Butuh kesabaran untuk menghadapi dua hal di atas. Menarik ya. Jadi kata beliau, ternyata kita itu bukan butuh sabar hanya ketika keinginan kita nggak terwujud. Bahkan ketika keinginan kita terwujud pun, Anda butuh sabar. Ternyata kita butuh sabar bukan hanya pada saat mimpi kita nggak jadi kenyataan. Bahkan ketika mimpi kita dijadikan kenyataan oleh Allah, Anda harus sabar. Ternyata kita bukan hanya sabar ketika keinginan kita tidak terpenuhi. Bahkan ketika keinginan kita terpenuhi sekalipun, kita butuh sabar.
sangat menarik hadirin. Kita mengharapkan pasangan yang baik, soleh bagi perempuan, pemimpin atau solehan, nurut, taat. Ternyata ketika nikah, jauh berbeda dari yang kita harapkan. Sabar deh kita. Itu biasa. Tapi yang menarik adalah ketika Anda dapat pasangan seperti itu, Anda pun harus sabar. Makanya nggak bisa, lo enak, laki lo baik. Enggak. Gitu. Gue juga harus sabar ngadepin laki kayak begitu. Emang laki-laki sama. Oh bukan, ini kok jadi ke sana. Ini bukan emang laki-laki sama. Tapi mau dapet yang baik, itu harus sabar. Sama. Bini lo tuh baik banget ya, disiapin. Misalnya main ke rumah teman, disiapin makanan, lalu dijamu. Bini gue boro-boro, makanya gue berusaha sabar terus ngadepin bini gue. Jangan salah, gue juga harus sabar. Emang perempuan sama aja. Loh bukan, ini bukan karena perempuannya, bukan karena sana. Tapi mendapatkan yang kita inginkan dan tidak mendapatkan yang kita inginkan, sama-sama harus sabar. Sadar gak sih hadirin, baru sampai titik ini aja, itu udah bantu nenangin kita secara besar-besaran loh. Antum merasa terbantukan secara moral gak sih atau secara moral gak sih ketika aduh ini gue kayak begini, gue juga harus sabar ngadepin bini gue. Lu harus sabar, iya. Alhamdulillah gitu. Antum pernah ngerasain gak sih? Enggak ya? Ya kan kayak ibu-ibu di belakang kan kalau ngobrol, karena sebagian kan suka ngomongin suami itu. Laki gua begini. Laki lo sih masih mending, laki gua. Jadi berlomba-lomba menjadi wanita paling terzolimi di dunia gitu. Tapi poinnya apa? Kenapa manusia punya kecenderungan demikian? Karena dalam kehidupan dunia itu, manusia akan merasa bebannya berkurang ketika punya teman senasib dan sepenanggungan. Itu poinnya. Gitu. Jadi ketika kita merasa kita doang yang sabar, itu perasaannya akan lebih berat dibanding ternyata teman-teman kita itu sabar juga. Oh, lumayan. Gitu. Jadi itu poin. Nah, sampai titik ini saja, ini aja udah ngebantu kita. Karena dari sini kita sadar bahwa semuanya harus sabar. Jadi coba lihat teman sebelah kanan hadirin, coba lihat sebelah kanan. Coba lihat. Sekarang sebelah kiri. Itu orang-orang sinapsis penanggungan. Itu hadirin gak sendirian gitu loh. Kayak pertanyaan pekan lalu kan, saya merasa sendiri Pak Ustadz kalau kajian. Mulai sekarang nih kita punya temen lah. Berat itu loh. Jadi kalau sebelah kanan senyum-senyum, jangan percaya dengan senyumnya. Kita lebih bersama. Jadi hadir kan, semua kita sabar. Jangan lo enak, lo gini gua sengsara. Enggak. Anda enggak sendirian dalam sabar. Semua kita harus sabar. Semua kita harus sabar. Itu penting. Jadi sampai titik ini aja, ini ada banyak problem jiwa kita yang terselesaikan. Kita lanjutkan. Wa amman naw'ul muwafiq li gharadih. Lalu Ibnu Qayyim rahimahullah berusaha meluaskan dan mendalamkan. Kan dua hal. Yang pertama, yang sesuai dengan keinginan kita.
Lalu yang kedua yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah beliau membahas yang pertama dulu. Adapun yang sesuai dengan keinginan kita, seperti seperti kesehatan, semua orang secara umum orang ingin sehat lalu diberikan kesehatan oleh Allah. Wassalamah, keselamatan, waljah, dan diberikan kedudukan di kehidupan sosial, kedudukan mungkin di di sebuah hierarki, mata rantai, wal mal, harta, wa anwa'il malad, dan berbagai macam kelezatan-kelezatan dunia. Berbagai macam kelezatan-kelezatan dunia. Yang mubah, yang boleh. Yang hukumnya halal. Jadi beliau nggak bahas yang haram, ini yang halal. Fahuwa ahwaju syai'in ila sabr fiha min wujuh. Nah ini mind blowingnya jamaah. Ini yang twistnya di sini. Yang nggak apa yang hal yang out of the box. Yang sering kali kita nggak pikirkan. Kata beliau, fahuwa ahwaju syai'in ila sabr. Maka poin yang pertama ini, unsur yang pertama ini justru lebih butuh kesabaran dalam menghadapinya. Lebih butuh terhadap kesabaran. Ketika Allah kasih kesehatan, kita lebih butuh ekstra sabar. Ketika Allah kasih keselamatan, itu butuh ekstra sabar. Ketika Allah kasih kedudukan, itu lebih butuh ekstra sabar. Kalau kasih harta, itu butuh ekstra sabar. Kalau kasih berbagai macam kelezatan-kelezatan kehidupan yang mubah, itu butuh ekstra sabar. Itu lebih butuh kesabaran. Kok bisa? Min wujuh. Lalu Ibnu Qayyim menjabarkan. Mari kita semak point of view dari para ulama. Kenapa kita lebih butuh kesabaran ketika apa yang kita inginkan dikasih sama Allah? Apa yang kita cita-citakan diberikan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah. Kenapa kita lebih butuh sabar dalam kondisi seperti ini? Alasan yang pertama. Allah yarkan ilaiha wala yaktarra biha wala tahmilahu alal batar wal ashar wal farah al madmum alladhi la yuhibbullahu ahlah. Kenapa kita lebih butuh kesabaran dalam kondisi seperti ini? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, alasan yang pertama, agar kita tidak condong dan ketergantungan padanya. Jadi agar kita tidak condong, tidak bersandar, tidak bergantung atau tidak ketergantungan padanya. Dalam tuh hadirin. Lalu walayak biha, agar kita tidak tertipu dan terkecoh. Agar kita nggak tertipu dan tidak terkecoh dengan
hal tersebut. Kita lanjutkan. Wala tahmilahu 'alal batar wal ashar wal fari madhmum alladzi la yuhibbuhullahu ahla. Dan agar kita tidak terseret sehingga kita menjadi sombong, besar diri, meremehkan orang lain, lalu tenggelam dalam euforia yang melahirkan kelalaian dan keangkuhan. Dan kita mengekspresikannya dengan cara yang tercela, cara yang salah. Jadi kita senang, tapi kesenangan kita itu kita ungkapkan dan kita ekspresikan dengan cara yang salah dan keliru, yang tidak Allah cintai dan tidak Allah ridhoi. Itu. Oh, itu dalam jemaah. Jadi ketika Allah misalnya kasih kesehatan, jangan sampai membuat kita jumawa, sombong, lupa dengan kondisi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Lalu bergantung pada itu. Ya, bergantung pada hal tersebut. Dan bersandar. Pada saat kita selamat gitu loh. Kita jadi lalai. Terus lupa sama saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Nah, itu butuh kesabaran. Atau yang kondisinya lagi sulit. Ya, saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan lain-lain. Allah jaga kita di Jakarta secara umum. Nah, itu kita harus punya perhatian ke saudara-saudara kita di sana. Dan itu butuh kesabaran dalam menahan gitu loh. Agar konsentrasi itu tetap on track gitu loh hadirin. Biar nggak lalai. Biar nggak lalai. Gitu loh. Nggak lalai sama waktu kita. Nggak lalai dengan hadirin. Salah satu pelajaran mahal ya dengan bencana saudara kita, nikmat akses itu luar biasa. Gitu loh. Nikmat akses luar biasa. Itu. Nikmat ibadah di masjid itu luar biasa. Gitu loh. Itu kan itu. Ada banyak desa tempat terputus aksesnya. Kita di Jakarta, akses itu ada. Jalan enak. Tapi macet Pak Ustadz. Macet berkali-kali lebih baik daripada yang dialami saudara-saudara kita di sana. Gak bisa ditempuh. Gitu. Kita masjid cuman 2 belokan. Gak datang juga. Saudara-saudara kita ingin sholat masjid gak bisa. Lumpur semua. Kan itu pelajaran. Jadi itu poin.
sholat sunnah di rumah. Oh itu nikmat. Saudara-saudara nggak bisa saudara. Sampai detik ini banyak di antara mereka masih di pengungsian. Gak bisa masuk. Lumpur. Jadi hadirin lumpur luar biasa. Itu yang rumahnya masih ada. Sebagian rumahnya udah rata hadirin. Mau kayu masuk. Gitu. Pengen sholat susah. Nggak bisa lagi di rumah. Kita setiap saat bisa sholat sunnah di rumah. Sebaik-baik sholat seseorang itu di rumahnya kecuali sholat wajib. Nah, sudah berapa banyak hadis ini menggerakkan hati kita untuk ambil wudhu dan sholat sunnah di rumah kita. Itu kan poin. Nah, ini kan butuh kesabaran. Jangan sampai kita terlalaikan. Atau itu dengan gampang seringkali kita, kenapa nggak datang ke masjid atau nggak kajian? Macet bisa. Oh macet tuh. Makanya kalau hadirin langsung lihat ke sana, macet. Lingkungan sini nih, nggak ada apa-apanya hadirin. Nggak ada apa-apa. Seneng kita. Masih jalan bahagia gitu. Saja ketutup, nggak bisa. Nah itu. Jadi berarti yang membuat kita nggak datang ke kajian, traffic atau kelalaian. Ketika Allah kasih nikmat selamat. Nah itu. Nikmat akses yang aman dan selamat. Itu yang perlu kita camkan. Kedudukan. Itu ada. Gimana agar kita walaupun punya kedudukan yang kuat, kedudukan yang tinggi di perusahaan kah, atau di sebuah strata sosial kah, atau dalam politik dan sebagainya, kita nggak bergantung dengan kedudukan tersebut. Kita hanya bergantung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh itu susah. Susah. Itulah. Semakin tinggi kedudukan kita, semakin susah. Dan semakin besar potensi kita ketergantungan. Karena itu hadirin. Kalau aku biasa-biasa aja Pak Ustadz. Nah pertanyaannya kedudukan kita punya jabatan apa sekarang hadirin? Ya kalau Pak Lurah bukan, Pak RW bukan, Pak RT bukan, nggak apapun bukan, ya emang ada gantungannya hadirin. Jadi ya wajar nggak bergantung, gantungannya nggak ada. Tapi kalau hadirin punya kekuasaan, punya power, gitu loh. Mau apa aja tinggal kasih perintah, kasih instruksi, bahkan isyarat tangan. Oh itu susah. Susahnya minta ampun agar hati itu nggak ketergantungan dengan hal tersebut. Susah. Dan itu butuh kesabaran. Itu hadir. Uang tadi kata beliau. Itu loh. Semakin banyak uang kita, semakin susah untuk tidak ketergantungan sama uang tersebut. Itu. Ya kalau di dompet 2.500 mah lebih mudah hadirin. Alhamdulillah aku nggak ketergantungan. Kan tadi kita nggak ada gantungannya. 2.500 beli gantungan laku nggak? Nggak bisa. Hadirin turun nanti ke lantai nyari gantungan. Berapa uangnya mas? 2.500. Nggak dapat hadirin. Tapi sadar nggak sih? Bisa jadi ketika kita nggak punya uang tersebut, itu cara Allah membuat hati kita nggak bergantung dengan makhluk.
Loh, kok makhluk? Kan duit makhluk hadirin. Itu, tapi kan kita selalu ngelihat dari sisi materi terus, sedih, kok saya nggak seberuntung A, nggak seberuntung B, oh salah. Justru Allah permudah agar kita nggak ketergantungan. Semakin banyak uang, oh berat hadirin. Semakin susah. Semakin rumit itu. Makanya kan ada banyak orang ketika pilot dalam sekejap kehilangan puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliunan, itu bisa bunuh diri hadirin. Bisa bunuh diri. Pilot kemarin, hari ini bisa bunuh diri. Padahal orang kampung belakang kompleknya 20 tahun jadi orang miskin gak pernah bunuh diri. Asik aja dia kemana-mana gitu ngobrol segala macam. Gak ada. Kepikiran aja gak pernah bunuh diri. Gitu, gak ada. Padahal lebih miskin dari dia. Dan orang kalau punya ratusan miliar, pilotnya berapa sih? Mungkin ada tabungan sekian ini ada masih dapat ratusan juta masih ada di tangan lah. Tapi sebagian orang gak punya fulus sama sekali, tenang hidup, gitu, enak, bisa tidur di mana aja, gitu. Loh beneran, loh beneran, serius. Kenapa hati gak ketergantungan? Hati enggak ketergantungan. Tapi begitu kita orang punya ratusan miliar, lalu di tangan tinggal bisa tinggal 20 juta. Itu bingungnya berat hadir. Padahal masih 20 juta. Sebagian kita ngelihat 20 juta aja nggak pernah, tapi santai gitu, bisa duduk makan gorengan enak, terus bisa ngobrol sana, warung kopi. Ingat 20 juta real nggak pernah. Tenang hidupnya. Itu kenyataan. Itu menunjukkan bahwa ketergantungan itu semakin besar kalau nikmat dunianya Allah kasih semakin besar. Dan ketergantungan semakin besar ketika keinginan kita terwujud. Betul gak sih hadirin? Iya. Hadirin punya istri yang multitasking, semua jago gitu loh. Dia bisa masak oncom sambil nyetrika, sambil ngejemur, sambil ngepel, sambil vakum, bisa. Jago ini istri gitu. Begitu hadirin bilang, panggilan ke istri apa? Beb, oke. Beb, itu semua bisa ditinggal lalu ada di hadapan adik kalian gitu loh. Siap perintah gitu misalnya. Hadirin, sadar gak sih? Semakin istri kita sejago itu, semakin besar peluang antum ketergantungan sama istri hadir. Iya, semakin besar ketergantungan kita. Itu kalau istri nemenin ayahnya sakit rumah sakit, bingung kita di rumah. Kenapa? Selama ini yang ngurus rumah istri semua. Itulah. Itu tadi. Apalagi kalau kita kalau ambilin kos kaki beb, diambilin gitu loh. Kunci kamar di mana? Diambilin segala macam. Itu istri terlalu nggak ngerti kita di mana kos kaki, di mana sepatu. Itu belum bicara obeng, belum bicara segala macam ya. Belum bicara perkakas, baru yang hal simpel. Handuk kita nggak tahu di mana. Kenapa? Istri kita jago. Jadi semakin jago istri kita, semakin nggak ngerti kita rumah kita sendiri. Gitu. Hadirin yang senyum-senyum udah nikah belum? Ya kalau belum lah nggak usah bicara lah. Ini yang ngalamin yang udah nikah, semakin istri udah jago, semakin nggak ngerti kita rumah kita. Gitulah. Iya, dan semakin ketergantungan. Gitu loh. Apalagi nyari perintil-perintilan. Itu kita nyari gunting kuku aja nggak ketemu. Di mana gunting kuku ya? Gunting kuku nggak dapat. Apalagi gunting rumput, gunting kuku aja nggak.
Bingung kita nyari gunting di mana. Gunting rumput, apalagi gunting rumput. Kenapa? Istri kita atur semuanya. Dan rapi kan gitu loh. Bersih, rapi. Bingung kita nih. Itu hadirin. Jadi peluang ketergantungannya besar. Sama kayak istri punya suami yang pemimpin, yang tahu punya visi besar segala macam. Itu hati-hati. Semakin jago suami Anda, semakin besar ketergantungan Anda kepada dia. Itu kalau apa-apa dengan suami, habis itu hadirin. Clueless, bingung. Kayak anak ayam kehilangan induk. Kenapa? Karena selama ini di set suaminya semua. Semua schedule-nya diatur, ini segala. Emang jago suaminya dan sangat bertanggung jawab. Tapi itulah ujian dunia. Semakin jago suami Anda, semakin Anda tuh gak perlu ngapa-ngapain. Semakin tenang, santai, segala macam. Begitu loh uji, beliau wafat, selesai. Gitu. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah lupa. Ini tuh besar. Jadi ketergantungan tuh sama-sama. Kita punya teman yang hebat, sahabat yang jago, sahabat yang matang, sahabat yang visioner, sahabat yang bijak. Sehingga begitu ada masalah, antum langsung telepon beliau, minta masukan. Begitu ada kendala, datang ke rumahnya, minta masukan, brainstorming, minta nasihat segala macam. Antum dapat kabar, beliau meninggal serangan jantung. Bahaya itu hadirin. Bingung kita. Kalau ada masalah mau nanya siapa? Karena udah ketergantungan. Ketergantungan. Ini susah loh hadirin. Benar-benar susah. Makanya kata Ibnu Qayyim, keinginan Anda terpenuhi. Anda harus benar-benar ekstra sabar ngadepin itu. Karena kalau Anda kebablasan dan tenggelam dalam arus, dunia kan fana jamaah. Gak setiap saat Anda demikian. Itu tadi. Gak selamanya Anda didampingi istri Anda yang hebat itu atau suami Anda yang hebat itu. Gak selamanya. Ada waktu dan bisa jadi mereka duluan. Itu poin. Gak selamanya Anda didampingi sahabat Anda. Yang baik, yang pengertian, yang ngebuka cakrawala berpikir kita, lalu lebih kaya pengalaman, lalu cerita pengalamannya. Iya, alhamdulillah. Tapi ada suatu waktu nanti Anda akan kehilangan dia. Nah, Anda harus siap-siap sabar. Dan sampai hati ketergantungan. Kita nggak boleh lupa. Tadi di balik istri yang soleha tersebut, yang multitasking itu, di balik suami yang pemimpin hebat, lalu sayang sama kita, di balik sahabat yang bisa kasih nasihat yang luar biasa, itu dibalik itu siapa yang kasih dan siapa yang memberikan. Allah tabaraka itu nggak boleh lupa. Benar-benar nggak boleh lupa. Dan nggak boleh mensejajarkan mereka dengan Allah tabaraka ta'ala, nggak boleh. Justru mendapatkan istri seperti itu, suami seperti itu, sahabat seperti itu, atau harta, atau jabatan, harus membuat kita semakin tunduk kepada Allah. Dan semakin sadar diri terhadap penghambaan kepada Allah. Semakin tahu diri bahwa ini semua diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu poin. Itu. Dan untuk itu sabarnya harus ekstra. Dan kalau kita bisa, nanti Allah yang jaga. In tansurullah yansurkum wa itsabbit aqdamakum. Jika kalian menolak agama Allah akan tolong kalian. Itu hal yang perlu kita camkan. Kalau demikianlah hadirin. Butuh kesabaran ekstra. Benar-benar ekstra. Ini susah. Kalau enggak kita bersandar. Hadirin dipecat kena layoff sama perusahaan yang selama 4 bulan ini belum gaji hadirin dan gaji hadirin di sana
mentok-mentok 1,5 juta. Terpukul nggak? Nah, bisa alhamdulillah gue keluar. Tapi kalau hadirin di layoff dari perusahaan yang selama ini memberikan income per bulan 350 juta. Oh, bisa itikaf di sini 3 hari 3 malam. Muhasabah, merenung segala malam. Itu 350 juta hilang. Tapi kalau gaji cuma 1,5 juta udah nggak usah nyesel. Tawakal ala Allah. Tawakal. Enak ngomongnya tawakal ala Allah. Kan gajinya 1,5 juta di bawah UMR. Tapi kalau gajinya 350 juta, teman kita tawakal ala Allah, ngomong mah enak gitu kata dia. Lo gak pernah ngalamin gitu, diceramahin kita. Kita nasihatnya diceramahin sama dia. Karena 350 juta cukup untuk membuat seseorang bersandar sama perusahaan. Bergantung sama perusahaan. Itu poin. Itu kenyataan real. Nah, disinilah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di balik fasilitas dunia itu ada ujian dan ancaman besar bagi jiwa. Yang kalau kita enggak sabarnya ekstra, kena jiwa kita hadirin. Kena jiwa kita. Kita kan berpikir, oh, yang dapat uang udah, kenapa sih seberuntung itu kalau gua nggak beruntung-beruntung? Enggak. Makanya kan sampai orang-orang yang mengerti hakikat hidup dan tauhidnya kuat sama Allah, itu seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bilang mengatakan, saya nggak peduli apakah hari ini saya mendapatkan apa yang saya inginkan atau sebaliknya. Kenapa? Karena saya yakin ini semua dikasih Allah dan Allah tahu yang terbaik buat saya. Gak peduli. Itu bisa begitu. Tapi beliau berusaha hadirin. Berusaha sekuat tenaga. Tapi udah habis itu. Dan itulah hakikat penghambaan. Dan itu pengejawantahan tauhid kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kalau kita berhasil, tenang hidup kita. Tenang. Sangat tenang. Makanya lihat Nabi SAW. Nabi SAW kan keturunan ningrat hadirin. Tapi ketika beliau SAW direndahkan, dihukum secara sosial. Betul, secara fisik, secara umum ya, beliau aman. Karena di backup sama, nggak ada yang berani dengan beliau dan keluarga beliau. Tapi kan secara sosial kan dijatuhkan, difitnah segala macam. Itu nggak mudah lah untuk seseorang penyandang cucu Abdul Muttalib. Nabi SAW kan cucu Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Oh, ningrat hadirin. Tiba-tiba dijatuhkan, dihina segala macam. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW lempeng aja jalan terus. Mau dihina, mau difitnah, mau dijelek-jelekin. Itu gak mungkin tidak setelah taufik dari Allah. Kemampuan beliau dalam mewujudkan ekstra sabar. Sehingga beliau tidak tergantung. Dan ketergantungan sebagai cucu Abdul Muttalib, sebagai Bani Hashim dan seterusnya. Itu gak mudah. Itu susah. Orang terbiasa dipuji, diangkat dan di atas tiba-tiba dijatuhkan. Oh, itu susahnya minta ampun. Itulah hadirin sekalian. Jadi ternyata kita lebih butuh kesabaran. Dan ini baru point of view pertama, poin pertama. Ini udah luar biasa. Dan itu pentingnya belajar hadirin. Ini kalau bukan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, gak akan kita dapatkan poin-poin kayak begini. Makanya belajar tuh kebutuhan. Gak bisa. Ilmu dunia gak kasih kita ini. Justru kan sebaliknya. Justru membuat kita ketergantungan. Mungkin sekarang gak terasa ketika lagi ada. Begitu dicabut,
Kolaps hadirin. Yang kolaps bukan hanya jabatannya, jiwanya kolaps, itu yang bahaya. Dan itu yang kita minta terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin sekalian, itu poin yang pertama. Maghrib jam berapa? 4 menit lagi. 8 menit. 4 menit. Oke. Oke, kita lanjutkan. Dan kita harus sabar menggunakan itu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah itu. Tadi kan susah deh, sehat, keselamatan, lalu kekuasaan, kedudukan, harta, kenikmatan-kenikmatan dunia mubah, istri, anak, suami, anak-anak, dapat orang tua yang mensupport. Itu semua harus dijadikan support system agar kita bisa melakukan hal yang Allah ridhoi dan cintai. Itu kalau nggak sabar, dan sabarnya bukan sabar-sabar biasa ini hadirin. Ya sehat aja lah gitu. Makanya kan banyak kita itu kan kalau pas sakit bisa tuh qiyamul-lailnya enak gitu loh. Tapi begitu sehat lupa kita qiyamul lail. Illa man rahimah rabbuh, kecuali dirahmati oleh Allah. Susah banget. Setahun tuh secara umum orang normal sakitnya berapa hari? Kadang satu tahun tuh orang tuh sakit 1 minggu, 2 minggu. Oke, sehatnya berapa hari? Kan susah. Makanya banyak kalau aku sakit tuh lebih dekat kepada salah satunya durasinya simpel. Tapi teman saya sudah sakit 3 tahun masih istiqomah. Alhamdulillah. Tapi sehatnya berapa tahun? Iya sih, sehatnya 62 tahun. Susah kan. Untuk kejaga 62 tahun itu semuanya on track. Itu kan butuh sabar tingkat tinggi jamaah. Makanya benar kata Ibnu Qayyim. Ini tuh lebih butuh kesabaran. Lebih butuh kesabaran. Harta, susah. Semakin harta kita banyak, semakin susah untuk mengeluarkan. Dan semakin berat untuk mengeluarkan. Dan semakin berat untuk menderma. Semakin sedikit harta, semakin mudah untuk melepas harta tersebut. Benar gak sih hadirin? Iya. Kita punya duit 5.000 misalnya hadirin. Lagi jalan baru ada nenek-nenek kehausan. Lalu sama cucunya kehausan. Bisa nggak kita pergi ke warung beliin gelas air mineral? 1 gelas air mineral berapa? Hah? 1 botol berapa? Beli 1 botol lah. Kan ada. Beli 1 botol. Bang beli bang 3.000. Benar nggak 3.000? Ada yang 2.500? Mahal lah tuh nih. Ada di 200. Jadi 3.000 ada. Beli kita tuh. Duit fulus kita 5.000 doang. 5.000. Gak ada tabungan, gak ada apa. Buat 5.000. Kita beli 3.000. Kasih nenek. Senang kita. Itu di atas 50% hadirin. Terus hadirin alokasi kaya gitu loh. Alokasi kaya. Lalu punya rumah di sekitar sini gitu loh. Gak usah jauh-jauh di sekitar sini aja gitu loh. 2 berjejer. 2.000 meter, 2.000 meter. Gitu loh. Ketemu lagi sama tuh nenek lagi lewat jalan. Pertanyaannya, bisa ngadirin kasih 1 rumah buat tuh nenek? Nah, nek, mau ketemu lagi nek, 1 rumah buat nenek? Gak ada ceritanya. Padahal kalau hadirin punya 2 rumah, hadirin kasih 1 rumah,
Kira-kira itu 50% harta hadirin nggak? Oh, enggak lah, nggak mungkin 2 rumah. Cuman itu harta kita. Orang punya 2 rumah di sekitar sini, itu baru sebagian dari segala macam hartanya. Tapi kita nggak berani tuh. Tapi kalau 5.000, di atas 50% berani. Tapi kalau udah banyak, nggak ada. Kira-kira nenek itu hadirin kasih berapa? Jujur. Nah, kasih berapa? Nostalgia nih sama si nenek nih. Iya bilang dulu ya, Nek. Kasih berapa? Hah? Tuh, kelihatan ya pelitnya ya. 20.000 ada yang bilang, ya Allah. Astagfirullah tuh. Punya rumah di sini 20.000. Astagfirullah ya, kelihatan. Hah? Itu. Oh, hadirin kasih 1 juta aja. Itu 0, berapa dari kekayaan hadirin sekalian. Apalagi 20.000. Ya itulah kita. Ya gak mudah. Makanya bersyukurlah kita lah hadirin. Gitu loh. Bisa berinfak, bisa bersedekah. Itu. Kalau kita dikasih kain yang gitu, mungkin kita nggak bisa melakukan hal itu semua. Kita lanjutkan insyaAllah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita buka sesi tanya jawab jamaah sekalian. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu nafi. Amin. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan buat antum dan kita semua. Amin wa iyyakum. Begitu juga bagi yang bertanya. Izin bertanya terkait dengan sabar dalam beribadah ini seperti apa? Karena banyak sekali godaan dalam beribadah hingga futur muncul di dalam diri. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum barakallah. Sabar dalam beribadah itu cukup luas. Dan butuh perincian. Karena kita tahu bahwa ibadah itu ismun jami'un, kata yang universal untuk mengungkapkan seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik itu amalan zahir maupun batin. Bahkan salah satu tafsir surat Adz-Dzariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Di antara tafsirnya adalah li'amurahum wa anhahum, untuk aku perintah dan untuk aku larang. Jadi ibadah itu bukan hanya menjalankan perintah, tapi juga ibadah menjauhi
larangan. Maka sabar dalam beribadah adalah sabar dalam mengerjakan perintah dan sabar dalam mengerjakan larangan. Dan itu yang kita bahas dalam beberapa pertemuan ini. Dan banyak sekali godaan dalam beribadah hingga futur. Sudah kita sampaikan bahwa sabar dalam menjalankan perintah dan larangan jauh lebih berat daripada sabar ketika tertimpa musibah. Karena sabar tertimpa musibah tidak punya opsi lain. Sedangkan sabar mengerjakan perintah dan larangan, seseorang punya opsi. Baru kita tahu ulama membahas mana yang lebih tinggi kedudukannya, apakah mengerjakan perintah atau mengerjakan larangan, sebagaimana yang sempat kita bahas. Dan kesimpulannya banyak ulama atau sebagian ulama menguatkan bahwa yang paling tinggi adalah sabar dalam mengerjakan perintah, karena itu adalah inti dari kehidupan. Jadi nggak mengejutkan kalau kalau ada orang merasa berat, karena memang sabar itu berat. Dan ulama mengatakan laisal ajab man halaka kaifa halak, walakin al ajab man naja kaifa naja. Bukan hal yang mengejutkan orang yang jatuh atau gagal atau tersungkur dan bagaimana proses mereka tersungkur, itu enggak mengejutkan sama sekali. Yang mengejutkan itu yang berhasil dan bagaimana mereka bisa berhasil. Jadi kita tahu bersama tapi karena godanya banyak dan seterusnya, memang godanya banyak. Makanya nggak mengejutkan. Dan dijelaskan Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin bahwa sehebat apapun kita nggak akan bisa kecuali ditolong dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kuncinya tuh di isti'anah. Lalu bertakwa semaksimal mungkin. Kalau hanya mengandalkan kemampuan kita nggak akan pernah berhasil. Karena terlalu kompleks, hidup tuh terlalu kompleks dan variabel terlalu banyak gitu loh. Faktor-faktor yang menjegal kita terlalu banyak. Gak bisa kita kerjakan itu seorang diri. Dan bias itu terlalu banyak. Bias itu terlalu banyak. Dan kerancuan berpikir itu terlalu kompleks. Makanya kan ada sebuah buku tentang bias-bias berpikir dan melihat dan membaca kondisi. Itu di buku itu dikumpulkan 99 bias. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu atau membaca sesuatu, kita punya atau kita terancam salah dalam membaca sesuatu, salah dalam memikirkan sesuatu, itu dari 99 sisi. Itu baru di buku itu. Jadi hadirin sekalian, kalau kita nggak minta tolong sama Allah, nggak minta petunjuk, nggak minta arahan, lalu mendengar keterangan para ulama yang mengambil dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahihah, nggak akan bisa hadirin. Terlalu kompleks, terlalu pelik gitu loh. Belum lagi hal-hal yang terselubung dalam diri kita, kesombongan atau ria, nggak jujur sama Allah SWT. Itu kan yang membuat seseorang tuh bisa nggak fokus dan gagal membaca dan gagal istiqomah dalam mengerjakan sebuah ibadah. Jadi banyak doa dan minta tolonglah kepada Allah, dan jangan ngandelin diri kita sendiri. Dan Allah menjanjikan kepada kita, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Allah akan realisasikan. Dan itu janji Allah SWT dalam surat At-Talaq ayat 3. Dan belajar dari iblis gitu loh. Iblis sebelumnya diriwayatkan punya track record yang bagus,
Tapi ketika sombong, ketika tidak mau tunduk, ketika mengandalkan dirinya, maka hancur. Maka hancur. Banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Jamaah, para ulama, ustadz dan seluruh kaum muslimin. Amin wa iyyakum. Semoga pula Allah limpahkan kesabaran, kekuatan dan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji musibah pada hari-hari ini. Amin. Amin wa iyyakum. Mohon nasihat dan pengingat untuk kami tentang syukur. Hari ini Allah masih mengaruniakan kepada kami banyak kenikmatan. Kami bisa belajar dengan tenang, beribadah dengan nyaman, tidur dengan aman, dan makan dengan kecukupan. Namun di waktu yang sama betapa banyak saudara kita yang kehilangan rumahnya, betapa banyak yang hidup dalam ketidaknyamanan, menahan lapar sambil menunggu uluran bantuan, dan betapa banyak anak yang harus berpisah dengan keluarganya, atau orang tua yang kehilangan buah hatinya. Bagaimana seharusnya kami menjaga hati ini agar benar-benar bersyukur atas nikmat besar yang sedang kami rasakan hari ini tanpa lalai, tanpa merasa aman dari ujian Allah, dan tanpa melupakan saudara-saudara kami yang sedang diuji. Ini pembahasan yang sedang kita bahas, dan kita baru bahas 1 dari 4 poin. Insya Allah dengan berjalannya waktu, pertanyaan ini bisa dijawab melalui keterangan para ulama kita. Namun untuk menajamkan apa yang kita bahas pada hari ini, sekali lagi butuh kesabaran. Dan kembali lagi back to basic, apa arti sabar? Sabar adalah menahan. Sabar adalah menahan diri kita, atau menahan apa yang ada di dalam hati kita. Lalu juga bagaimana menggabungkan seluruh elemen dalam jiwa kita untuk fokus ngadepin yang ada di hadapan kita tersebut. Jadi tadi kita sudah bahas pentingnya isti'anah, minta tolong kepada Allah. Lalu yang kedua, kemampuan menahan dan mengumpulkan seluruh kekuatan dalam jiwa kita. Jadi yang jadi masalah kan gini loh hadirin. Ketika kita dapatkan dan kita inginkan, sadar nggak sadar, fokus kita udah nggak kesana lagi, gitu loh. Fokus kita sudah nggak kesana lagi, dan konsentrasi kita nggak kita arahkan ke sana. Manusia itu secara umum mengarahkan fokus dan konsentrasinya ke hal yang belum dia dapat, ke hal yang belum dia dapatkan. Itu masalahnya. Padahal sekali lagi, sesuatu yang dia dapat ini, kalau dia salah dalam menyikapi dan dia tidak syukuri, ini akan berubah menjadi bencana di dunia maupun di akhirat. Tapi kita seringkali berpikir nggak demikian. Belum lagi virus-virus materialism kan, semua dilakukan dengan materi, dan pencapaian atau achievement itu kalau dapat sesuatu, kalau ini gitu loh. Karena harusnya kan achievement itu atau pencapaian itu kalau Allah terima gitu loh. Dan kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya kan ke sana. Tapi kan seringkali kita berpikir nggak ke situ. Dan berpikir saya dapat A, lalu apa berikutnya? Saya dapat B, lalu apa berikutnya? Nah, dan disitulah membuat kita nggak bisa untuk mensyukuri nikmat kenyamanan, nikmat akses tadi, nikmat ini, dan cenderung semakin banyak nikmat semakin lalai kita. Makanya kan ada ungkapan di tengah para ulama yang di antara pihak, kata para ulama, di antara pihak yang menyia-nyiakan ilmu seorang alim atau ulama seringkali berasal dari keluarga dan lingkungannya sendiri. Itu poin. Gak semua, makanya seringkali itu dari keluarga atau lingkungannya sendiri. Kenapa? Karena gampang aksesnya. Gitu loh. Semakin gampang akses, semakin susah kita bersyukur. Karena kita gak fokus ke sana. Illa man rahimah rabbuh, kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu loh. Dan ini bukan hanya tentang ilmu saja, semuanya.
Hadirin dapat mudah dapat akses uang, hadirin susah mensyukuri nikmat uang. Dapat akses apapun itu susah, karena lagi-lagi kita itu terbiasa berpikir apa yang kita belum dapat dan salah menentukan keberhasilan gitu, mendefinisikan keberhasilan. Harusnya kan keberhasilan adalah ketika kita mendapatkan sesuatu dan lalu bersyukur, atau ketika kita gagal mendapatkan sesuatu lalu bersabar, itulah keberhasilan. Nah seringkali kan sebanyak ini kita nggak berpikir demikian. Kita berpikir keberhasilan itu kalau kita mendapatkan sesuatu, titik gitu loh. Dan kegagalan itu ketika kita nggak mendapatkan sesuatu, titik. Padahal itu bukan keberhasilan atau kegagalan. Keberhasilan itu adalah ketika mendapatkan sesuatu, lalu Anda bersyukur. Anda gagal mendapatkan sesuatu, lalu Anda bersabar. Itu berhasil. Gagal adalah ketika Anda ketika Anda berhasil melakukan sesuatu, lalu Anda nggak bersyukur, itu gagal. Atau Anda tidak berhasil dan Anda tidak bersabar, maka Anda gagal. Nah hal-hal ini yang perlu didudukan gitu loh. Baru kita bisa bersyukur. Lalu yang berikutnya manusia itu butuh merasakan. Makanya kenapa sebagian ulama mengatakan bahwa sebaik-baik puasa sunnah adalah puasa Nabi Daud. Karena yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau berpuasa selang-seling, hari ini puasa, besok buka, lusa puasa, lalu besok lusanya lagi berbuka. Kenapa itu puasa terbaik? Karena itu membuat seorang hamba hidup secara seimbang antara kenyang dan lapar. Dan pesan ini memberikan pesan kepada kita, kalau kita ingin mensyukuri nikmat kenyang, Anda harus ngerasain gimana enaknya lapar. Itu memudahkan. Nah, jadi kalau kita ingin tahu nikmat bersyukur, kita perlu merasakan gak enaknya sakit. Makanya kata para ulama apa? As-sihhatu tajun ala ra'sil marda, as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha, lam yarahu illa al-marda. Kesehatan itu adalah mahkota yang ada di setiap kepala orang-orang yang sehat. Tapi yang jadi masalah, nggak ada yang bisa lihat kecuali orang sakit. Itu poin. Nggak ada yang bisa lihat kecuali orang sakit. Orang sehat nggak bisa lihat bahwa pada detik ini dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dan priceless. Gitu loh. Makanya kalau murung banget sih bro, ya gue lagi nggak ada duit nih, susah hidup gue bla bla bla. Padahal dia sehat gitu loh. Kalau ada general check up hari ini, 100% sehat. Dan dia lupa sehatnya dia pada hari ini itu mahal banget gitu loh. Kalau kita pengen tahu berapa harga dari kesehatan hari ini, main-main ke ICU lah gitu loh. Lihat satu hari itu berapa gitu loh. Satu hari itu berapa? Lalu lihat biaya obat itu berapa? Operasi bypass itu berapa? Biar kita ngerti berapa mahalnya jantung di dalam. Coba tanya deh, atau browsing tanya ChatGPT apa. Bypass itu berapa sih gitu loh. Pasang ring itu berapa gitu loh. Coba tanya. Biar kita ngerti bahwa hari ini itu kita tuh kalaupun kita pulang dari kajian ini modalnya cuman nggak punya ongkos, sendal hilang di depan, lalu tas dijamret dan segala macam, akhirnya antum pulang jalan kaki. Itu antum jalan kaki dengan aset triliunan, aset triliunan. Ya simpel aja deh. Kalau ada orang yang nawarin mata antum 1 T, antum jual nggak? Enggak, ya udah itu baru 1 mata. Gitu loh. Kalau ada orang tawarin jantung antum 10 T, antum kasih? Enggak, udah 11 tuh. Ya udah santai aja. Tapi kan nggak ada yang
jalan kaki di luar sana di lingkungan ini nih, gue deg-degan nih gitu loh. Kenapa? Gue bawa aset tean gitu, gue deg-degan. Gak ada gitu loh. Gitu loh. Tapi kalau kita bawa tas 300-an juta, deg-degan kita lewat sini. Ditodong lah segala macam, deg-degan. Tas 300 juta, deg-degan. Anda bawa aset triliunan, kok gak deg-degan? Itu tubuh Anda itu kalau harus dihargai, kalau harus ya, sebenarnya tubuh kita priceless, nggak bisa. Tapi kalau harus dihargai, mahal itu loh. Tapi kan kita itu tadi. Jadi hadirin Allah muliakan, marilah kita. Emang makanya pentingnya apa? Pentingnya berinteraksi dengan orang-orang yang tidak sedang susah dan lain sebagainya, kan itu penting. Makanya kata Nabi SAW, salah satu tips melembutkan hati apa? Mengusap kepala anak yatim. Gitu loh. Artinya berinteraksi dengan mereka sehingga Anda tuh merasakan betapa besarnya nikmat Allah kepada Anda. Makanya sekali lagi ketika misalnya ada saudara-saudara kita misalnya di Aceh atau Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu menjadi bagian dari upaya pemulihan mereka, itu kebutuhan kita. Dan kalau kita bisa turun, langsung turun. Sesuai dengan kemampuan dan kekurangan kita tentu saja. Karena penting itu. Untuk menata hati dan lain sebagainya. Tapi kalau mampu, kalau enggak, paling enggak kita terlibat apalah gitu loh. Agar diri ini tuh ke kualitas hatinya terjaga gitu loh. Karena kalau enggak, kita bisa sakit di hati kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kesehatan dan selalu berkahi kehidupan Ustaz. Amin. Amin. Sesabar-sabar kita, tapi apakah semua harus kita pendam sendiri? Apalagi sebagai seorang suami yang selalu menghadapi ujian yang kompleks, tapi ingin juga berbagi atau curhat ke istri. Namun kadang terhalang pikiran kalau biar aja seseorang kepala rumah, namun terkadang terhalang pikiran kalau biar saja seorang kepala keluarga harus menanggung bebannya, jangan dibagi-bagi agar istri pun tidak stres. Akhirnya malah sering stres sendiri hingga depresi. Jadi harus bagaimana dengan menghadapi ujiannya, apakah emang harus tanggung sendiri atau dibagi-bagi? Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, laki-laki tidak bercerita. Gitu. Iya. Tapi bengang-bengong di minimarket gitu ya. Sambil minum kopi. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama bahwa nggak ada perintah harus mendem sendiri gitu loh. Nggak ada perintah harus mendem sendiri gitu, apapun masalahnya, enggak. Memang Nabi Yakub berfirman, Allah berfirman tentang Nabi Yakub bahwa innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya curhat dan aku hanya menyampaikan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda curhat. Yang jadi masalah di kita adalah bahwa kita ini nggak dekat sama Allah. Dan nggak cerita sama Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah As-Sami', Allah Maha mendengar. Gitu. Nggak ada pendengar yang lebih baik, lebih sejati, lebih hebat daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah As-Sami'. Tapi pertanyaannya, khususnya bagi laki-laki yang katanya laki-laki nggak bercerita, kapan terakhir kita curhat kepada Rabbul Alamin? Kapan terakhir kita syakwa, menceritakan seluruh beban hidup kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Itu poin.
itu pun tetap membuka pintu istinsah, minta nasihat kepada ahlinya. Karena kalau kita tidak tahu ilmunya, maka kita bukan hanya diperintahkan untuk curhat kepada Allah, tapi juga kita disuruh istifta, minta fatwa, minta masukan, minta hukum atau minta arahan kepada yang punya ilmu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Jadi Anda harus cerita. Kalau Anda nggak ngerti, kalau kita nggak ngerti, kita clueless segala macam, bukan dipendam. Anda harus tanya. Itu perintah dari Allah. Tanya kepada ahlimu jika kalian tidak tahu. Adapun curhat ke istri, diperbolehkan apa tidak? Diperbolehkan. Jika istrinya nggak tambah stres, gitu loh. Loh beneran. Tergantung. Nah ini juga ibu-ibu juga perlu diingatkan. Lihat nih, ini curahan hati para laki-laki loh ibu-ibu sekalian. Seringkali itu suami kita nggak curhat, bukan karena tegar, tapi karena kita tidak cocok untuk menjadi pendengar curhatan tersebut gitu loh. Karena begitu cerita sama istrinya, masalah tambah. Kita kan pengen cerita tuh, ini kan niatnya berbagi, tapi kalau istri kita yang stres jadi jantungan, aku panik, tuh segala macam, anxiety, ya mendingan gak usah cerita. Nabi SAW itu kan cerita. Nabi SAW itu cerita. Dan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Nabi SAW suri tauladan yang baik untuk kalian. Di Hudaybiyah beliau cerita ke Ummu Salamah bahwa para sahabat belum ada yang action untuk tahallul. Cerita sama Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah kasih masukan, kasih advice dan diikuti sama Nabi SAW. Ketika beliau dapat wahyu, beliau cerita dengan Khadijah. Dan itu sangat menarik. Bayangkan, ketika Nabi SAW terkejut menghadapi kejadian yang gak pernah beliau alami sebelumnya. Lalu beliau turun dari Jabal Nur, dari Gua Hiro. Yang dituju itu siapa jamaah? Yang dicari pertama kali itu siapa? Istri beliau. Antum ketika shock di kantor, sosok yang paling antum cari pertama kali siapa? Dari sekian ini, yang bilang istri cuma 3 orang. Ini kita belum nanya lagi, udah menikah belum? Bisa jadi jawabnya belum. Gitu. Jadi 0. Gimana tuh? Nabi SAW pertama kali dicari istri. Kita enggak. Kita kalau ada masalah pelik di kantor, yang kita cari apa? Angin. Kok belum cari angin? Cari angin itu loh. Padahal kipas angin 3 di rumah. Masih cari angin sana, cari angin sini. Cari angin. Subhanallah. Gitu loh. Itu poin. Terus telepon teman, lo ada waktu gak bro, gue butuh cerita. Cari teman segala. Atau itu bengang. Itu aja kerjanya. Nah, kenapa nggak ke istri? Ya ini, agar istri pun tidak stres gitu. Ini masalahnya. Jadi niat baik, nggak ingin membebani dan membuat stres istri. Jadi baik ini, suami-suami ibu ini baik. Jadi jangan tersinggung dulu ibu. Walaupun yang ngomong ke istri cuma 3, itu berarti yang lain tuh ingin jaga perasaan ibu sekalian. Ingin menjaga suasana hati ibu sekalian. Dan itu terjadi di banyak suami. Nah sehingga kalau kita ingin cerita sama istri kita, atau khususnya buat ibu-ibu, kalau ibu-ibu ingin menjadi pendengar yang baik ketika suami ada masalah, ya jadi persiapkan mental lah, gitu loh. Sebagaimana Khadijah. Lihat bagaimana Khadijah ketika Nabi SAW
menceritakan apa yang beliau baru alami. Lihat enggak, stres enggak, insecure enggak, anxiety enggak. Bersumpah demi Allah, Allah enggak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Wih, luar biasa itu. Enggak ada keraguan. Lalu dijelaskan bukti. Khadijah kasih bukti, bayangkan. Khadijah kasih bukti. Lalu kasih masukan, kasih solusi. Kita pergi ke Warokoh. Itu. Kalau ibu-ibu di belakang, seperti Khadijah, kira-kira cerita nggak jamaah? Cerita. Oh, semua cerita bilang tuh. Baru keluar semua tuh. Cerita. Gitu. Cerita. Khadijah tuh begitu Nabi SAW sampai diselimutin gitu loh. Masya Allah. Zammilu diselimutin. Diselimutin. Dibuat hangat dulu suasana. Itu Khadijah. Radhiyallahu ta'ala anha. Sampai tenang. Gitu loh. Jadi apa namanya, memang uniknya rumah tangga tuh gitu. Jadi harus ada, harus botol ketemu tutup gitu. Baru bisa dapat poin-poin seperti ini. Nah kalau istri kita panikan atau gampang stres atau lebih stres dia nanti dibanding kita, ya memang opsinya nggak bisa cerita sama istri untuk jangka waktu ini ya, gitu. Terus gimana solusinya? Ya itu tadi, kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah, ceritalah kepada Rabbul Alamin. Kita ini kurang cerita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana Nabi Yakub ceritakan. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya cerita tentang kesedihanku, kepedihanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini hal yang sangat penting untuk kita camkan. Dan kalau kita yakin Allah As-Sami, maka kita yakin bahwa kalau kita cerita kepada Allah nggak akan sia-sia. Sebagaimana Allah tidak menyanyiakan Nabi Yakub. Sebagaimana Allah tidak menyanyiakan Nabi Yakub. Jadi hadirin Allah muliakan. Karena Allah mah mendengar. Kita mungkin nggak melihat Allah, tapi begitu kita angkat doa-doa kita, ud'uni astajib lakum. Minta kepada Kau akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat. Aku kabulkan doa yang mereka minta. Jadi banyak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta arahan, khususnya di sepertiga malam terakhir atau di waktu-waktu yang mustajab. Nanti dan kita akan rasakan bagaimana Allah mendengar apa yang kita sampaikan. Itu poin. Ada seseorang yang berapa waktu yang lalu datang kepada saya sambil menangis hadirin. Lalu saya bertanya-tanya, apakah gerangan yang membuat beliau menangis? Itu ketika beliau sudah cukup tenang, lalu beliau hanya mengatakan begini, Ustadz, Allah dengar apa yang saya sampaikan. Saya pernah curhat tentang sebuah masalah. Saya nggak pernah curhat kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya minta kepada Allah ABC. Dan hari ini Allah kabulkan semua persis dengan apa yang saya sampaikan. Saya nggak pernah cerita kepada ayah saya, ibu saya, pasangan saya, anak nggak pernah. Sahabat saya nggak pernah. Hanya kepada Allah saya cerita. Dan hari ini plek ketuplek sama persis. Gitu. Seperti yang saya harapkan. Itu nangis hadirin. Ya Allah, Allah dengar apa yang saya sampaikan. Senang ya minta. Ternyata itu air mata bahagia hadirin. Air mata iman. Itu hakul yakin, ngerasain sendiri bagaimana benarnya. Bahwa semua ayat-ayat tentang itu bukan lip service, itu real. Saya nggak pernah cerita ke siapapun. Gak mungkin udah. Hanya saya dengan Allah saja yang tahu tentang kasus ini. Dan Allah kasih gitu. Oh nangis hadirin. Nah tidakkah kita ingin
merasakan kenikmatan seperti hamba-hamba tersebut merasakan. Dan itu kan bukan hanya tentang, itu kan bukan sebatas privilege dia gitu loh. Karena Allah sudah kasih hukum umum. Udu'uni astajib lakum, minta kepadaku aku kabulkan. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku kabulkan permintaan hamba-hambaku yang meminta. Gitu loh. Allah dengar. Allah as-sami', Allah al-alim, al-khabir. Jadi hadirin, kita kurang memanfaatkan pintu ini. Pintu munajat. Pintu syakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kita curhat sama manusia, curhat sama si A, si B, si C, si D, dan kita nggak dapat hasilnya sama sekali. Dia juga nggak ngerti. Dan kadang-kadang kita curhat sama teman kita 1 jam, dia balik curhat masalah dia ke kita 1,5 jam. Rugi. Ternyata lebih pelikan dia daripada kita. Gitu. Dan nggak dapat apa-apa juga. Sedangkan Rabbul Alamin yang maha berkuasa, kita jarang kita angkat masalah kita kepada Allah. Jarang kita sampaikan keluh kesah kita kepada Rabbul Alamin. Coba angkatlah kepada Rabbul Alamin. Minta kepada Allah. Allah maha mendengar. Itulah. Bukti nggak terhitung hadirin. Bagaimana hamba-hambanya yang yakin dan mengamalkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala mendapatkan apa yang mereka impikan. Itu penting. Jadi hadirin Allah muliakan. Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah mengingkari janji-janjinya. Tapi kita kurang minta, kita kurang nyampaikan. Jadi siapa yang suruh mendem gitu? Enggak. Kita suruh dizikirin, diangkat sama Allah. Dimunajatkan kepada Allah. Disampaikan kepada Allah dalam bentuk doa. Kan itu. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sedih banget gitu ninggalin ninggalin Hajar dan Ismail di lembah yang tidak ada penghuninya, tidak ada air, nggak ada onta, nggak ada kurma, nggak ada apapun. Apa yang boleh lakukan? Curhat sama Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Rabb kami, aku baru saja meninggalkan istri dan anakku di lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali. Gak ada kehidupan. Gak ada kehidupan. Ini kan mana permintaan di sini? Di kalimat ini kalimat permintaan? Bukan. Ini kalimat cerita. Kalimat curhat. Apakah Nabi Ibrahim mendem? Enggak. Belum sedih banget hadirin. Makanya kan Rabbana innaka ta'lam ma nukhfi wa ma nu'lin. Kan ayat berikutnya kan itu. Ya Allah, wahai Rabb kami, Engkau yang mengetahui apa yang yang aku sembunyikan dan apa yang aku perlihatkan. Di antara tafsir, aku perlihatkan dalam ayat ini apa? Air mata. Jadi sekali Nabi Ibrahim tuh nangis pada saat itu. Sosok yang dilemparkan ke kobaran api, tenang. Mau dibantu malaikat Jibril, gak mau. Tapi begitu meninggalkan anak sama istri di lembah, nangis beliau. Tapi beliau curhat ke orang, enggak. Bahkan cerita, Rabba innaka ta'lau ma nukhfi wa ma nu'lin. Engkau yang maha tahu bagaimana air mata ini menetes. Dan kau maha tahu apa kesedihan yang lebih dalam diriku yang aku sembunyikan. Kau maha tahu. Kalau beliau cerita itu kan. Kenapa aku tinggalkan istri dan anakku di sana. Sedih. Hadirin punya istri yang ketika ditinggal pertanyaannya Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kamu demikian? Seorang istri yang ketika ditinggal ucapannya idzan la yudhayyuna. Allah nggak akan sia-siakan kami. Siapa yang nggak nangis ninggalin istri kayak begitu hadirin? Gitu. Ada banyak orang ninggalin istri minta debit card hadirin. Ini istri ditinggal, pertanyaannya Allah yang merintahkan. Allahu Akbar.
Allah nggak akan sia-siakan. Nangis Nabi Ibrahim. Terus dipendam, nggak dipendam. Diceritakan kepada Allah. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi ra'in inda baitikal muharram. Tapi di sisimu. Lalu ceritakan Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka menegakkan sholat. Faja'al af'idatan minan nas baru belum minta. Jadi belum curhat dulu, baru belum minta. Faja'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati manusia condong ke mereka. Warzuqhum, dan berikanlah mereka rezeki minats tsamarat, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Lalu Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Kau tahu bagaimana sedihnya aku, galaunya aku, khawatirnya aku. Wih, luar biasa. Ceritalah kepada Rabbul Alamin. Dan itu bukan cengeng. Gak ada yang lebih berani daripada Nabi Ibrahim. Nyali Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, tenang. Tapi kehilangan istri dan anak seperti itu pukulan berat. Tapi bukan mundur, bukan mendem. Tapi ungkapkan, hadirin. Itu ketenangan. Dan Allah ijabah. Sampai hari ini Allah ijabah. Nabi Ibrahim minta buah. Sampai hari ini kota itu kaya akan buah. Gitu. Walaupun pohonnya nggak ada di sana. Hadirin umrah atau haji, semoga Allah mudahkan hadirin umrah haji. Hadirin mau nyari buah-buahan, ada banyak buah-buahan di sana. Itu doa Nabi Ibrahim. Allah nggak pernah sia-siakan hamba-hambanya, jamaah. Tapi kita kurang minta, kurang cerita kepada Rabbul Alamin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap halakoh kecil, ada tangan yang belajar mengeja ayat pertama. Ada suara yang terbata, tapi penuh harap. Ada huruf-huruf yang sedang dilatih sempurna. Kita bisa menjadi bagian dalam perjuangan mereka. Berjuang dengan doa untuk mereka. Berjuang dengan waktu, tenaga, atau harta. Setiap ayat yang mereka lafalkan dan pahami bisa menjadi saksi kebaikan yang juga mengalir untuk kita. Mari berinfak dan menjadi bagian dari program Berantas Buta Huruf Al-Quran dan program pendidikan lainnya bersama Muhajir Project Tilawah. Salurkan infak terbaik kita melalui